Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang salih dan salihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Insya Allah semuanya selalu sehat dan semangat ya. Oke anakku yang salih dan salihah, bertemu lagi dengan Ustazah Uli. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran di bab terakhir materi Al-Islam. Ya, semoga semuanya bisa mudah memahami penjelasan dari Ustazah. Nah, karena ini adalah bab yang terakhir, maka kalian harus benar-benar memperhatikan ya. Di sini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang adab-adab terhadap guru-guru kita, kepada ustadz dan ustadzah kita, juga adab terhadap teman-teman kita. Jadi kepada guru, kepada teman itu juga ada sikapnya. Bagaimana sih kita bersikap? Tidak boleh seenaknya saja ya. Oke, kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, insya Allah kita akan mudah dalam belajar pada pagi hari ini. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan yang pertama tentang adab terhadap guru. Ternyata sama ustadz dan ustadzah kita itu kita butuh adab, kita butuh sikap. Bagaimana ya seharusnya kita ketika bertemu dengan mereka. Yang pertama, mengucap salam dan berjabat tangan ketika bertemu. Jadi kalau sama ustadz ataupun ustadzah, apalagi juga sama orang tua kita atau sama keluarga kita yang sudah lebih tua dari kita, bukan sapa hei halo ya, karena akrab bolehlah seperti itu, tapi jangan lupa salam terlebih dahulu dan menjabat tangan. Namun karena kita masih dalam masa pandemi, maka jabat tangannya cukup dengan seperti ini. Assalamualaikum ustadz, assalamualaikum ustadzah, seperti itu ya. Boleh dengan seperti itu. Jangan lupa salam terlebih dahulu. Yang kedua, mendengarkan penjelasan guru dengan tertib. Nah, kita kan masih belum di kelas nih, kita belum bertemu nih. Jadi bagaimana adabnya? Kalian harus mendengarkan video dari ustadz ataupun ustazah dengan baik dan benar. Jangan hanya di Skype aja. Jangan hanya dipotong-potong videonya lalu dicari tugasnya apa. Terkadang malah ada yang tidak mengumpulkan tugas. Wah, tidak boleh seperti ini ya. Yang ketiga, bertanya kepada guru dengan sikap yang sopan. Kalau misalnya karena saat ini kita pembelajaran kita daring, kita tidak memahami pembelajaran kita itu bagaimana sih maksudnya Ustadz, bagaimana sih maksudnya Ustadzah, maka kalian boleh bertanya kepada Ustadz dan Ustadzah kalian dengan sikap yang sopan, alias harus rapi, harus sopan ya. Misalnya chat pribadi ustadzahnya boleh, Assalamualaikum Ustadzah, saya ingin bertanya, video tentang ini di halaman ini maksudnya bagaimana ya Us? Boleh seperti itu. Karena apa? Karena kita belum bisa bertemu langsung, kecuali kalau kita di kelas kita bisa langsung bertanya kepada ustadz ataupun ustadzah. Yang selanjutnya adalah mengerjakan tugas dengan baik. Nah, ketika ustadz dan ustadzah sudah membuat video pembelajaran, di sana ada tugas yang harus kalian kerjakan. Kalian harus mengerjakannya dengan baik, diselesaikan tepat waktu, tidak boleh terlambat. Karena apa? Karena itu sudah tanggung jawab kita. Karena kita adalah seorang pelajar, maka kita harus belajar tugasnya. Nah, mengerjakan tugas itu termasuk salah satu belajar kita ya. Selanjutnya adalah meminta izin ketika keluar kelas. Ini bisa dilakukan ketika kita sedang bersama di kelas. Saat pembelajaran berlangsung, kalian izin mau ke kamar mandi atau ada urusan lain, mau ngambil barang di luar kelas, boleh. Yang penting izinnya harus dengan kata-kata yang baik dan sopan. Oke, itu aja. Selanjutnya kita akan belajar tentang adab terhadap teman ya. Jadi adab terhadap teman itu bagaimana ya Ustazah? Sama teman kita pun kita ada adabnya. Agar apa? Agar kita bisa disenangi oleh teman-teman kita, tidak semena-mena terhadap teman kita. Yang pertama adabnya adalah mengucapkan salam dan berjabat tangan ketika bertemu. Jadi sama teman juga seperti itu ya. Tapi karena ini sekarang Ustazah ingatkan lagi masih masa pandemi, jadi berjabat tangannya cukup seperti ini aja. Yang kedua,
menolongnya jika memerlukan bantuan. Misal ketika ketemu sama teman, ketika saat berada di dalam kelas, temannya kehilangan pensil, maka kalian boleh memberikan pinjaman pensil kepada temannya. Yang ketiga, mau menasehatinya jika teman berbuat salah. Contoh, temanmu ada yang teriak-teriak nih di kelas, ramai sekali, maka kamu sebagai teman yang baik harus memberikan nasihat kepada temannya. Misal contohnya, hei Ahmad, jangan rame ya di kelas, ustazah sedang menerangkan. Nah, boleh dengan kata-kata seperti itu. Yang keempat adalah menjaga kebersamaan dengan teman. Jadi tidak boleh tengkar dengan teman, harus saling mengerti, harus saling menolong, ya, seperti itu. Selanjutnya adalah di sini, nah karena ini sudah pembelajaran terakhir, jadi banyak tadribat atau latihan-latihan yang akan kita kerjakan bersama. Ini Ustazah di sini akan menjelaskan, nanti kalian bisa menuliskannya ulang di sini atau menambahinya sendiri ya. Coba perhatikan. Nah, ini ketika belajar kita di kelas ya. Jadi ini pembelajaran ini bisa kita terapkan insya Allah di semester 2 nanti saat kita sudah bertemu di kelas. Agar kegiatan belajar di kelas berjalan tertib dan disiplin, ada beberapa peraturan di kelas. Nah, kira-kira kalian bisa menuliskan nggak hal-hal apa aja yang perlu atau seharusnya kalian lakukan ketika di dalam kelas? Yang pertama yaitu ketika ada peraturan masuklah kelas dengan tertib. Maka yang pertama kalian lakukan adalah satu, berbaris yang rapi di dalam kelas, di depan kelas. Yang kedua apa? Betul sekali, yang kedua adalah berdoa masuk kelas ya. Berdoa dulu nih sebelum masuk kelas. Bagaimana doanya ketika masuk kelas? Allahumma inni as'aluka khairal maulidi wa khairal makhraji. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa alallahi tawakkalna. Ya, itu adalah doa ketika kita akan masuk ke dalam kelas. Selanjutnya, apalagi yang nomor 3 adalah berjalan atau menaruh sepatu pada tempatnya. Jadi ketika sebelum masuk kelas, di depan kelas kita itu sudah rapi ya. Yang kedua, ketika ada peraturan jagalah kebersihan kelas, maka yang kalian lakukan apa di sana? Yang pertama di sini contohnya membuang sampah pada tempatnya. Di depan kelas masing-masing sudah ada sampah ya. Namun ketika pembelajaran sedang berlangsung, kalian boleh menyimpan sampah terlebih dahulu, bisa di saku tas kalian masing-masing. Karena apa? Biar tidak bolak-balik izin keluar. Nanti kalau sudah istirahat, boleh kalian mengambil sampah-sampah tersebut lalu diletakkan di tempat sampah. Yang kedua adalah apa? Melaksanakan jadwal piket. Nah, ketika sudah ada jadwal piket di kelas, otomatis kan sudah ada jadwal siapa yang hari ini membersihkan kelas. Jangan pernah lupa, kelasnya harus selalu dibersihkan. Yang ketiga apa ya kira-kira? Coba kalian tulis sendiri di bukunya. Ustazah pengen tahu karena ini nanti akan menjadi tugas kalian. Selanjutnya, dengarkan penjelasan guru. Nah, bagaimana mendengarkan penjelasan guru? Yang harus kalian lakukan adalah duduk dengan rapi dan tenang, tidak ramai, tidak duduk di tempat orang lain, tidak mengganggu temannya ya. Itu contoh dari Ustazah. Terus coba kalian tuliskan satu aja tambahan lagi, bagaimana sikap yang harus kita lakukan. Nomor 4, kerjakan tugas dengan baik. Apa yang harus kalian lakukan? Mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Itu termasuk mengerjakan tugas dengan baik. Nomor 2, mengerjakan tugas sesuai dengan perintah. Jangan sampai ustazah minta tolong kerjakan halaman 5, kalian ngerjakan halaman 10. Itu nggak nyambung nantinya ya. Terus selanjutnya adalah berbuat baiklah terhadap teman. Jadi seperti yang tadi dicontohkan, adab terhadap teman bagaimana hal atau
sikap-sikap apa aja sih yang harus kita lakukan. Itu aja ya. Selanjutnya adalah ini. Di sini ada tugas untuk menceritakan gambar seri berikut dengan baik dan benar. Ustazah ilustrasikan ya. Di sini tugasnya adalah, di sini ada dua anak perempuan yang hobinya ngobrol, ngurumpi, ngomong aja kalau ketemu ya. Yang kedua, ketika di rumah ya, dia tidak belajar, dia senengannya nyamil, makan, dan nonton TV, nggak belajar. Yang ketiga, dia sedang melaksanakan ujian dan ternyata dia tidak bisa melaksanakan ujian itu dengan baik karena sebelumnya dia sudah ngomong terus dan tidak mau belajar karena kerjaannya hanya nonton TV. Dan yang keempat, ada gambar anak perempuan sedang nangis, berarti dia adalah anak perempuan yang ternyata hasil ulangannya jelek. Karena apa? Karena sebelumnya dia tidak belajar. Bisa ya? Coba diceritakan ulang ya, dengan sesimpel mungkin ya. Namun ini nanti nggak apa-apa kalau ini tidak dikerjakan ya. Ini hanya kisah dari ustazah. Coba kalian kerjakan aja semampu kalian ya. Bisa ditulis langsung di buku paket kalian. Nah, sekarang coba ini ada dua perilaku yang harus kalian bandingkan. Yang pertama adalah Fawaz ingin pandai dengan berusaha belajar. Kira-kira perilaku Fawaz ini adalah perilaku yang benar atau yang tidak benar ya menurut kalian? Nah, perilaku Fawaz adalah perilaku yang benar. Karena apa? Karena sebabnya adalah dia belajar. Dia berusaha untuk belajar menjadi anak yang baik, selalu patuh kepada orang tuanya, belajar selalu istiqomah setiap malam, hingga akhirnya dia pandai. Dan tidak lupa dia juga melaksanakan semua perintah Allah. Sholat 5 waktu, dia mengaji, dia berdoa kepada Allah semoga diberi kemudahan dalam belajar. Maka akhirnya lah Fawaz pandai. Dan perilaku Fawaz ini termasuk perilaku yang benar ya. Jadi kalau ingin menjadi orang pandai harus juga berusaha belajar ya. Tidak boleh nonton TV aja, tidak boleh main game aja, itu tidak boleh dilakukan ya. Selanjutnya adalah bandingkan dengan perbuatan yang kedua. Jaka ingin pandai dengan pergi ke dukun. Nah, kira-kira ini perbuatan yang benar apa perbuatan yang tidak benar? Betul, ini adalah perbuatan yang tidak benar. Perilaku Jaka termasuk perilaku yang tidak benar. Sebabnya apa? Sebab dia mengharapkan sesuatu kepada dukun, bisa-bisa saja nanti syirik ya. Karena apa? Karena tidak percaya kepada Allah, bahwa Allah lah yang telah memberikan kepandaian, kepintaran, kemampuan, kemudahan kepada kita semua. Maka kita tidak boleh meminta-minta kepada dukun untuk diberikan kepandaian, karena itu tidak mungkin terjadi ya. Oke, anakku yang sholih dan sholihah, itu aja untuk materi Al-Islam pada pertemuan kali ini. Ini adalah video pembelajaran terakhir. Insya Allah jikalau minggu depan masih ada waktu, kita ada game ya. Gamenya nanti ustazah buat di work wall. Kalian bisa mengerjakannya sesuai dengan materi, bermain dan belajar nanti insya Allah. Jadi anakku yang sholih dan sholihah, tugas kalian di video terakhir ini adalah ustazah mau yang simple aja. Ini ya. Jadi yang ini kan halaman yang ke-74 sama 75 tadi sudah ustazah jelaskan. Kalian bisa menuliskannya ulang di buku kalian ya. Terus yang kisah ini pun tadi juga sudah ustazah jelaskan. Kalian bisa menuliskannya ulang di buku kalian. Selanjutnya, jadi kalian tinggal menyalin karena tadi sudah ustazah berikan jawabannya, kalian tinggal nyalin aja ya. Terus yang tugas ini yang di halaman 78 dan 79 ini
Kalian juga tinggal menulis ulang. Tadi sudah Ustazah jelaskan perilaku fawas ini perilaku benar atau tidak benar dan sebab-sebabnya apa. Nah, tugas kalian yang perlu nanti Ustazah nilai adalah di halaman yang ke-78, 79 dan halaman yang mewarnai. Halaman yang terakhir yaitu halaman yang 80, kalian boleh mewarnai sekreativitas kalian saja. Ya, jadi beberapa tugas yang di awal tadi sudah Ustazah jelaskan di video, kalian tinggal menuliskannya ulang. Lalu tugas yang terakhir adalah mewarnai kaligrafi sholawat sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi silahkan ini tugas-tugasnya dikerjakan, kalian bisa mengumpulkannya ke Ustazah. Kunci untuk tugasnya adalah kalian melihat videonya ya. Terima kasih anakku yang salih dan salihah. Itu saja untuk pembelajaran materi Al-Islam pada pertemuan kali ini. Ustazah berharap kalian tetap menjadi anak yang salih salihah di rumah, mandiri di rumah, tidak merepotkan orang tua, senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu tepat waktu ya, dan selalu rajin belajar. Ustazah berharap karena kalian selalu sekarang videonya daring, melihat di HP terus, kalian harus mengurangi bermain game. Karena apa? Karena itu bisa membahayakan kesehatan kita, terutama kesehatan mata kita ya. Oke anakku yang sholih dan sholihah, mohon maaf dari Ustazah jikalau ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.